Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam buat semuanya. Selamat bertemu lagi di session IndiHome Learn from Home yang ke berapa ini? Ke-11. 11. Jadi acara ini kita sudah selenggarakan sejak awal puasa, sebelum puasa. Sebelum puasa itu sudah kita mulai sampai puasa ini sudah kita sudah adakan sesi untuk pembelajaran di rumah sudah yang ke-11 kali. Kita berusaha menghadirkan sosok-sosok yang bisa memberikan kita inspirasi untuk belajar fotografi. Nah, kali ini kita akan belajar menggali ilmu dari seorang fotografer senior, dan saya yakin kebanyakan fotografer di Semarang atau bahkan mungkin di Jawa Tengah itu sudah mengenal siapa itu Mas Bambang RSD. Nah, beliau ini sudah malang melintang sejak saya terutama itu belum punya kamera, beliau sudah berkarya secara profesional sejak zamannya analog, itu beliau sudah mulai main. Nah, kali ini adalah sesi kedua setelah kemarin kita lakukan di Jogja dengan Mas Munir. Ini yang berbeda dibanding sesi-sesi sebelumnya. Bedanya apa? Kalau sesi-sesi sebelumnya adalah kebanyakan kita menggali informasi, menggali tip and tricks dari fotografer kita, gitu ya, idola kita, gitu ya. Bagaimana sih cara membuat foto yang bagus, tips-tipsnya seperti apa gitu. Nah, kali ini kita berbeda. Kali ini kita akan betul-betul mempraktekannya. Mempraktekannya gimana caranya? Jadi nanti di sini saya kebetulan ada di studionya Mas Bambang. Di sini ada lighting, ini ada kamera, ini ada modelnya, ini ada Mas Bambang juga, kayak gitu. Dia akan ngajarin kita dan nanti kita akan seolah-olah memegang kamera betulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Fitur Zoom ini memiliki akses remote access. Jadi teman-teman nanti bisa mengarahkan semua yang ada di sini full dari komputer teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita mulai gitu ya, sebelum jauh gitu ya, saya ingatkan, di sini peserta bisa menonton atau mencoba. Kalau menonton pakai HP aja bisa. Pakai HP aja, nanti gimana sih fotonya dan sebagainya bisa. Tapi kalau nanti aku pengen mencoba langsung memotret dari jarak jauh. Kan sekarang kita nggak bisa nih hunting-huntingan langsung gitu ya, dilarang gitu ya. Nah, ini nanti bisa, tapi syaratnya harus menggunakan komputer atau laptop. Kenapa seperti itu? Karena kita harus melakukan remote access. Remote access itu mengendalikan mouse dan keyboard. Kalau menggunakan kalau hanya menggunakan HP tidak bisa karena kursornya nggak bisa kita gerakkan. Tapi kalau pakai laptop atau komputer bisa. Gitu. Jadi mumpung sebelum mulai, jadi pengalaman kemarin waktu di Jogja, yang mau ngambilnya dulu silahkan gitu ya. Jadi nanti masuk lagi menggunakan laptop. Silahkan nanti yang pakai laptop dibolehkan untuk melakukan photoshoot sebanyak 3 kali. 3 kali nanti 3 kali nanti langsung di-share di sini. Langsung di-share di sini, semuanya bisa melihat. Itu file beneran. File beneran dari kamera langsung masuk ke sini gitu ya. Nah, nanti siapapun diberi hak untuk menggunakan foto itu free untuk membuat postcard lebaran atau apapun itu, dan nanti dipostingkan, nanti siapa yang kelihatan bagus nanti kita akan kasih hadiah. Kita ada supporting dari bursa kamera, ada tas kamera bagus yang nanti buat pemenangnya gitu ya. Kemudian terima kasih juga kepada Koi 5. Bacanya gimana? Koi 5 gitu ya. Itu rental lensa, kamera dan alat-alat itu yang ada di belakang Java Mall sana. Yang telah mendukung acara ini, dia memberikan pinjaman lensa 85 14 G Master. Ini lensa
Dan seharga berapaan itu? Hampir 30 jutaan itu ya. Terima kasih Mas Agus atas pinjamannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, oh ya, kita akan dibantu oleh Mas Siswanto. Halo Mas Sis. Halo Mas Sis. Halo. Suaranya putus-putus sih, Om. Oh, suaranya putus-putus ya? Dari sampean mungkin. Oke. Nek di tempat lain nggak tahu. Lancar, di tempat lain lancar. Lancar ya. Masih suaranya masih saya yang kedengaran agak kurang keras nih malah. Oke, tapi udah tak gedein. Masih. Oh gitu. Masih ini nanti yang akan membantu kita gitu ya, menjadi moderasi gitu ya. Mungkin kan di sini mungkin banyak yang awam juga gitu ya tentang apa yang dilakukan Mas Bambang. Nanti Mas Sis mungkin bisa memoderasi percakapan di sini gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Sebelum dilanjutkan, saya akan share beberapa foto dari Mas Bambang untuk menjadi bahan bahan obrolan kita malam ini gitu ya. Oke, ini saya share. Pak Yoko reminding disable anotasi ya. Oh ya, annotation di sebelah mana ini? More annotation disable attending annotation ya. Oke. Oke. Ini udah kelihatan share-nya ya? Udah. Ya. Oke, monggo ini silahkan dilihat ini foto-foto dari sebagian kecil dari yang hasil karya Mas Bambang. Ini beberapa genre gitu ya, teknik-teknik fotonya. Silahkan. Fotonya masih kecil nih di tampilannya. Padahal ini full screen ini. Yang di share screen mungkin yang di full screen-nya, Pak. Bukan di folder ininya. Hah? Kurang besar ini? Enggak, share screen-nya Pak Yoko di folder beda mungkin. Di stop dulu, di share screen lagi, tapi yang full. Share screen. Ini full sub. Ini udah full? Nah, ini udah baru. Oke, sip. Saya ulang ya. Saya ulang dari awal. Saya ulang dari awal. Oke, full screen ini? Sip, aman. Oke. Oh ya, di sini lagi ada kedatangan dari tim Trans 7 juga. Nah, semua foto-foto ini dilakukan di studio. Enak dilihat ya, ini full screen ya? Ya, betul. Mas Bambang sedang bersiap-siap, lagi bedaan. Nah, ini bensinnya. Ini Mas-mas dari Trans 7. Oh, ada Mas-mas dari Trans 7 ini. Jadi acara kita diliput juga.
Oke. Itu sebagian kecil dari karya dari Mas Bambang. So, untuk percakapan yang gayeng selanjutnya, ini saya serahkan ke Mas Bambang dan Mas Sis dan semuanya untuk bisa ini berpartisipasi. Nanti sekitar jam 8:15 gitu ya, 8:15 kita akan mulai praktek langsung melakukan photoshoot atau mungkin pas jam 8 gitu ya. Jam 8 kita langsung praktek photoshoot satu persatu. Jadi monggo silahkan ini yang pakai laptop atau HP mulai bersiap-siap gitu. Oke, monggo silahkan Mas Bambang. Ya. Saya nggak ngeplaskan apa-apa tadi? Enggak. Ngobrol aja di situ. Halo Mas Is. Halo Mas Is. Nggak ya? Mas Halo, halo. Halo Mas. Kedengeran halo? Kedengaran suaranya ya? Aman, aman. Aman ya, ya udah lama nggak ketemu. Ketemu di acara apa ya di Semarang ya dulu ya? Acara apa kayak? Di Pahlawan. Di Pahlawan. Oh iya. Telkom, di Telkom. Video juga. Gimana Mas Is? Nah, kok Om, Ya, ini kan fotonya enak apik tau iya. Nah, kan mesti ini jawab penasaran kok bisa ngono fotonya piye ya. Nah, mungkin kok kasih tips-tips cara menghasilkan foto-foto sing kayak sampel-sampel tadi. Setidaknya nanti di apa makan oh ini lightingnya letaknya di sini. Nanti kita tinggal prakteknya kan kita nanti motonya kan dari sini. Nah, nanti mungkin ada teman-teman yang mau ada ide, oh biasanya kan ini kan temanya kan motret secara jarak jauh virtual. Nah, itu mungkin nanti gimana Mas Bambang itu cara menyeting foto atau lighting atau model supaya hasilnya kayak yang di sampel-sampelnya tadi. Atau mungkin dikasih salah satu sampel contoh dulu yang saat ini mungkin bisa dilakukan di studio. Itu. Nah, aku sih tertarik sih di hiking-nya tadi. Hiking-nya tadi keren. Susah buatnya kita ya. Hiking-nya ya. Ada ya, ini saya sampaikan ya. Ya, saya sampaikan ya Mas ya. Teman-teman pada prinsipnya motret itu kan bermain dengan cahaya ya. Pada prinsipnya ya, apapun objeknya kita harus bermain dengan cahaya. Dan pada konsep haki kita harus menggunakan kalau orang bilang cenderung over ya karena apa? Namanya haki kan lebih ke warna putih. Ya. Lebih ke warna putih. Jadi tapi walaupun cenderung over dalam titik-titik tertentu, bidang-bidang tertentu, detailnya pasti ada. Seperti di wajah ya, sebagian baju mungkin detailnya tetap keluar, ada. Jadi mungkin yang lainnya hilang jadi satu dengan background putih, tapi pada titik-titik tertentu mungkin di wajah terutama, pasti detailnya keluar, pasti normal. Itu salah satu yang membuat konsep haki itu bagus. Dan juga dibutuhkan daripada minimal 2 lampu. Ya, minimal 2 lampu. Kalau kita menggunakan satunya haki, lawannya kan Loki cuma 1 lampu. Ya. Tapi kalau haki minimal 2 lampu. Minimal 2 lampu. Itu kalau saya dan background-nya harus putih. Satunya background ya. Kalau kita pengen sempurna, background harus putih. Tapi kalau seandainya dengan background itu orang bilang, oh aku punyanya background hitam, bisa nggak Mas? Itu berarti dibutuhkan lebih dari 2 lampu. Misalnya 3 lampu, yang 2 lampu nembak ke background, seberapa gelap apapun background itu, kalau ditembak 2 lampu, pasti hasilnya apa? Putih. Itu bisa. Tapi kalau pengen lebih sempurna kan harus lebih apa? Background warna putih, lebih gampang. Itu yang saya lakukan. Ya, itu satu. Terus kedua adalah tentang
pose dan tata letak lighting itu yang menentukan. Kadang-kadang orang dimanapun hasilnya sama. Nah ini. Gimana? Nah ini, ini loh, sing aku keren. Ya, makanya kita harus yang itu guys. Nah, ini 2 lampu ya, Om? Ini kayaknya 3 lampu kayaknya malah. Oh, 3 lampu. Ya, satu di belakang model, ya, satunya di kanan model, satunya di kiri ke kanan atas model sini, agak-agak jauh. Karena apa? Karena untuk sininya rata. Kalau cuma 2 lampu pasti shadow-nya lebih kuat. Seperti Haki itu menghindari shadow-shadow yang kuat. Itu harus dihindari. Tapi kalau kita bermain Loki, kebalikannya kita malah bermain shadow. Itu yang harus kita lakukan. Juga saya pun menyiapkan kursi berwarna putih. Ya itu juga itu penting sekali. Yang kedua, kita harus punya juga titik sesuatu yang membuat foto itu ada nilai plusnya. Misalnya saya kasih bunga merah. Ya itu kan warna merah satu sedikit. Itu sekedar pemanis. Jadi sebuah foto itu akan dilihatnya akan kompleks. Setelah jadi itu akan kompleks. Ya nanti dilihat ada bunganya yang bikin manis. Jadi kalau merahnya ada 2, itu malah mengalihkan perhatian. Ada seperti yang saya ada POI-nya sendiri gitu ya. Makanya satu sendiri itu manis. Itu akan yang membuat foto itu akan beda. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu. Pose itu sangat penting sekali. Jadi seorang fotografer yang dia berkecimpung di dunia fashion, dia harus belajar mengarahkan gaya. Itu satu, itu pasti. Karena pengaruhnya besar sekali. Itu yang akan membedakan karya-karya kita dengan orang lain, dengan konsep yang sama. Walaupun dengan konsep yang sama. Itu yang harus nganu. Baju juga putih. Ya, jadi kalau kita bermain Haki tapi kok berwarna hitam, bajunya ya berarti mainnya harus putih, harus Loki. Gitu. Kalau ini background-nya ditembak flash ya, Om? Iya, kalau nggak ditembak flash, putihnya nggak akan seperti itu. Nah ini misalnya. Nah ini misalnya, Mas. Ini kan hidungnya kan mata, hidung, detailnya semua masih ada. Masih ada. Tapi yang di bawah itu hilang, blur. Nah itu seperti konsep-konsep Jepang seperti itu. Foto-foto Jepang ada seperti itu. Jadi saya pernah menjadi juri lomba foto konsep Jepang, juara satunya seperti ini. Saya dikomplain sama peserta karena dia kurang paham, itu foto over kok bisa menang. Nah, dia tidak tahu konsep Haki. Nah, inilah sebenarnya foto konsep Haki seperti ini. Jadi memang ada kecenderungan di sisi lain itu memang dia over. Karena memang konsepnya seperti itu. Tapi di lain detail lain-lainnya, detailnya sangat kelihatan. Over tapi masih enak dilihat, malah lebih enak dilihat malahan ya. Hasil sebuah foto pemotretan tuh hasilnya akhirnya enak dilihat atau tidak. Cuman itu. Jadi kita akan mengabaikan semua yang namanya konsep, lighting, gaya, cantik, apapun pada akhirnya pada satu titik foto itu enak dilihat atau enggak. Cuman itu. Kalau saya seperti itu. Gitu. Nah, itu yang harus ditentukan apa? Ya karena memang kita harus memunculkan kecantikan sisi model. Seorang model pun dengan lighting yang salah hasilnya nggak akan maksimal. Itu yang pada teman-teman seperti itu. Makanya kadang-kadang kita ketemu model ya yang cantik tapi fotonya kok nggak cantik kenapa? Ya, itu berarti apa? Ada yang salah pada sisi angle-nya. Kenapa? Harus tahu, fotografer harus tahu secantik-cantiknya orang itu ada sisi yang nggak cantik. Paham nggak maksudnya? Ya, betul. Nah, itu ada beberapa model juga yang difoto dari sebelah kiri atau kanan nggak mau. Makanya si model itu juga harus tahu, sisi cantik itu sebelah mana dia harus tahu. Kalau dia nggak tahu, ya jangan salahkan. Apalagi ketemu fotografer yang juga nyuwun sewu, belum paham seperti itu. Orangnya cantik tapi hasilnya nggak ada yang cantik. Kenapa? Karena dia selalu memotret sisi angle yang nggak cantik. Terus jangan lupa, setidak cantiknya seorang wanita pasti punya sisi yang cantik. Nah, itu yang harus dipahami. Kenapa kalau lihat orang itu biasa tapi fotonya kok cantik semua? Nah, itu yang motret tahu bahwa seorang wanita itu pasti punya angle atau sisi yang cantik untuk dipotret. Seperti itu, Mas. Nah, ini buat teman-teman yang mau
mau bertanya masalah foto-foto yang sudah di slideshow tadi, boleh. Mau tanya yang foto yang mana, mau tanya teknik-teknik fotonya seperti apa, monggo silahkan disampaikan di chat grup. Settingannya to everyone, nanti biar semuanya bisa foto. Nanti biar semuanya bisa lihat. Teman-teman yang mau tanya dulu, ya bisa di chat grup. Ya, ini yang foto background putih saya tembak, belakangnya seperti ini. Oh, ini behind the scene-nya. Oh. Behind the scene-nya jadinya akan seperti ini. Oh, ini background dari ini. Nembaknya flash dari belakang background, Om? Atau dari depan background? Enggak, dari depan background. Kalau saya selalu depan background. Kenapa? Sisi bagusnya kalau kita motret dari depan background, itu apa namanya ya? Cipranya itu apa namanya ya? Flare. Langsung bisa menjadi rim light-nya model. Itu bisa terjadi. Oh, gitu. Apa namanya itu ya? Nah, ini jadinya seperti ini. Dan kadang-kadang kita apa? Motret yang benar tapi dengan lensa yang salah itu sering terjadi. Maksudnya kita motret model setengah badan ya, kita menggunakan lensa 2470 misalnya. Itu hasilnya akan beda kalau kita menggunakan 85 mili atau 70-200. Kalau idealnya sih saya senang menggunakan 70-200 karena apa? Untuk bermain komposisi, angle, apapun itu jadi lebih mudah. Ya, sama distorsinya ya Om ya? Iya, distorsinya pasti berkurang. Apalagi kita motret close up menggunakan lensa 2470 ya, dibandingkan dengan yang menggunakan 70-200 jauh. Ya. Nggak akan sama. Seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ini juga, pakai di atas 50 mili ini Om? Saya selalu menggunakan 70-200 mili. Oh iya, di studio pakai lensa tele. Saya selalu menggunakan itu. Saya motret seorang figur publik ya, tokoh, bupati, kapolri apapun, saya selalu menggunakan 70-200. Saya tidak pernah menggunakan lensa selain itu. Motret, lihat profil ya maksud saya. Ya. Wah, ada nih. Ya. Inspirasi nih Om. Ya, makanya orang kalau melihat saya motor selalu bingung, Mas kok menggunakan 70. Saya selalu menggunakan 70-200. Karena permainannya itu kan beda. Kita menggunakan sama. Kadang-kadang gini, orang tahu hasilnya langsung jadi bagus, sama diedit komputer, secara psikologis sama modelnya itu akan jauh berbeda. Karena apa? Misalnya dia tokoh itu agak gemuk misalnya ya. Difoto dengan 50 mili. Pasti kelihatan semua, benar nggak? Sini-sininya. Ya. Benar nggak? Tapi kalau kita menggunakan 70-200, saya selalu mengcropping, pundak kanan kirinya hilang. Jadinya lebih apa? Lebih langsing. Ya. Karena secara psikologis begitu dia melihat fotonya langsing, dia akan lebih bersemangat lagi untuk foto. Tapi biasanya di focal length berapa Om? Kalau di studio? Antara 70 sampai 200? Saya hampir 200. Wah, hampir 200? Hampir 200, iya. Kalau 180 ke atas lah. Oh, itu kan biasanya kalau flash sinkronnya kan cuma sampai 200 tuh Om. Oh iya, dan speednya ya segitu. Kalau speednya kan nggak masalah. Nah, takutnya kalau pemakan kalau 70-200 di atas 150 mm kan, kalau tangannya enggak. Nah itu kadang-kadang gini, trik seperti itu orang banyak yang nggak tahu bagaimana motret dengan lensa 870 atau 80-200, bagaimana tidak kecil dan jarang yang tahu, benar nggak? Ya. Kenapa? Karena ada tekniknya. Jadi kalau kita punya tripod, kita sekarang punya dada untuk sandaran apa? Untuk sandaran tangan ini, jadi nggak keder. Seperti itu. Oh, berarti harus pakai tripod berarti ya? Ada sebagai tripod kita. Jadi nggak goyang. Buat ya? Bisa dipahami. Mas Ardan ini nanti ada sesi putusannya ini Mas. Kita harus tahan napas. Jadi ada yang orang motret seperti itu pasti goyang semua, nggak apa. Soalnya kan bagus. Nek saya kan memang wah kok 70-200 nanti sik enggak ya pas di kecepatan segitu.
Nggak harusnya Mas, harus kalau saya selalu menggunakan itu. Kadang-kadang karena kita juga motret itu kan juga butuh penampilan. Kalau kita mau jujur seperti itu, kadang-kadang malah penampilan itu kadang-kadang membuat yang kita foto jadi lebih pede. Padahal kalau kita jujur menggunakan 85 mili pun mungkin hasilnya dia sama ya, tapi secara psikologis yang difoto itu profesional pasti bagus hasilnya. Itu juga salah satu sisi trik kita juga loh ya. Itu kameranya gagah. Ya makanya kan zaman saya beli mirrorless, sekarang pun saya belikan grip semua besar. Jadi biarkan orang yang sudah beli mirrorless kasih grip, kenapa percuma jadi mirrorlessnya kan? Banyak orang bilang gitu. Tapi dari sisi psikologis itu akan berdampak pada yang difoto. Apalagi nyun sewu seandainya kita dibayar mahal dengan lensa kamera yang kecil, apa dapat orang yang difoto. Saya bayar mahal kok kamera kecil-kecil jadinya kayak apa? Itu yang jarang dipahami oleh seorang yang bekerja sebagai seorang fotografer. Nah, itu Mas, kalau ini mungkin mulai untuk ya Om ya, yang untuk sesi fotonya mungkin Mas Yoko. Ya, boleh ya, kita mulai, kita coba ya. Pas. Oke, ini operatornya ganti saya nih. Jadi teman-teman, kita kali ini kita akan mencoba melihat kemampuannya Mas Bambang tadi benar apa tidak, gitu ya. Kita lihat langsung di belakang itu sudah ada gimana ya? Itu sudah ada Suaranya nggak dengar Pak Yoko. Oh, suaraku nggak dengar? Nah ini dengar, tadi sempat nggak dengar. Jadi di sana ada model, gitu ya. Ada model, kemudian di kanan kita menggunakan berapa ini, Mas? Berapa lampu nih, Mas? Kita menggunakan 3 lampu. Kita ada menggunakan 3 titik. Satu di belakang, kalau orang lain biasanya ditembakkan background. Sekarang ini saya tembakkan sebagai backlightnya si model, akan munculkan rim light. Ya. Ada tiga, ada yang ditaruh di belakangnya model untuk menjadi backlightnya. Kemudian ada 2 yang besar ini di depannya, gitu. Ini sebagai fill-in. Di depannya sebagai fill-in, dari sisi sebelah kanannya model. Kemudian satunya ini sebagai main light. Kemudian ada main light-nya di sebelah kirinya model, gitu ya. Nah, satu lagi di belakang untuk background ya. Enggak, untuk backlight. Untuk backlight untuk memunculkan. Nah, Mas Bambang menggunakan apa? 85 mili menggunakan mirrorless Sony kayak gitu ya. Dan dia akan mengambil pemotretan dari jarak sekitar 3-4 meter. Sebentar, Mas. Ini komputer ini akan kita sambungkan langsung ke kameranya Mas Bambang. Jadi sebentar. Oke. Nah. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Sebentar. Oke, sebentar. Oke, Mas, coba. Bentar, Mas. Ini sebentar, Mas. Bentar. Ini supaya hasilnya enggak. Muncul, Mas? Muncul, ini larinya ke Oke, muncul semuanya. Oke, kita clear up dulu ya, Mas. Oke. Kelihatan ya, teman-teman di monitor masing-masing? Man. Oke. Oke, udah lagi. Oke, lagi coba kayaknya.
Oke, sip. Dan tangan kanannya di sebelah kanan ini adalah sebelah kanan kelihatan ya, kelihatan reviewnya ya. Oke, hasilnya. Hasilnya muncul nggak? Muncul. Semuanya muncul sini. Yang terakhir yang harus dilihat kenapa? Ini. Yap, muncul. Sininya mainlight. Jadi model harus cenderung ke arah pandangan mainlight, ya. Harusnya seperti itu. Beda nanti hasilnya ya. Ini kan dia lebih ke arah ke fill in light. Sebentar, suaranya Mas Bambang kedengaran nggak? Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Oh ya. Kalau model seperti ini berarti wajah si model harus lebih ke mainlight-nya. Nah, seperti itu. Ayo deh, tarik. Sekali lagi. Oke, tahan. Nah, seperti itu. Coba, Mas. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi harus tahu. Jadi harus tahu di mana fill in light-nya. Jadi beda. Nanti kalau makanya kita harus tahu cara mengarahkan modelnya. Kalau enggak nanti hasilnya akan tidak secantik orangnya. Oke, saya akan bantuin buat teman-teman yang baru bergabung dengan session kayak gini. Di sebelah kiri layar itu adalah data EXIF-nya kameranya Mas Bambang. Jadi Mas Bambang menggunakan shutter 1/250. Nah, sekarang 1/200 menggunakan f5, ISO-nya 400. Mas Bambang melakukan pemotretan ini dari jarak sekitar 3-4 meteran dari posisi model. Kalau nggak ada pertanyaan ini saya matiin ya. Ya. Ini juga. Ya, oke. Ini hasil potret. Ini kan menggunakan 3 lampu. Ini menggunakan 3 lampu. 3 lampu. Sekarang saya menggunakan 2 lampu. Coba menggunakan 2 lampu. Ya, 2 lampu karena dia harus lebih cenderung ke arah mainlight-nya. Jadi jangan membelakangi. Sini dikit. Oke. Oke, tahan. Itu lebih agak Stop. Ini apa? Ini menggunakan berapa lampu nih, Mas? Ini 2 lampu. Ini 2 lampu kembali back lagi coba. Back. Ini yang 3 lampu. Ini 3 lampu. Ini yang 2 lampu. Shadow-nya lebih ada sekarang. Shadow-nya di mana? Di belakang ini? Ini lebih kuat shadow-nya di apa? Dimensinya lebih keluar. Iya, dimensinya lebih ada. Kalau orang bilang dimensinya lebih ada, detailnya lebih muncul. Karena ada shadow-shadow akan memunculkan detail dan shadow-nya. Wah, luar biasa. Gitu ya. Ini dari backlight-nya. Seperti itu. Aku sih kalau buat aku sih ayu kabeh orang ngerti. Dan foto di studio seperti ini, teman-teman yang harus tahu bahwa semakin dekat model dengan apa? Lampu. Dengan softbox, hasilnya akan lebih bagus. Tapi kita bukannya over. Ya, kita berarti lebih menutup lagi diaframanya. Kita tutup lagi. Beda. Nanti hasilnya akan lebih bagus lagi. Tapi menggunakannya minimal ya 855 ke atas lensanya. Kalau lensa yang 270 nggak mungkin, karena akan kelihatan semua. Lampu-lampunya properti kelihatan semua. Oh, gitu. Kita bisa juga seperti ini. Ini sekali lagi deh. Sekali lagi, nah, ini berapa lampu nih? Ini 2 lampu. 2 lampu menggunakan 200 5,6 400. Oke, ini saya juga sekarang saya rubah sedikit. Oke, apanya yang dirubah? Mas Bambang merubah main light-nya menjadi ke mana tuh? Ke arah mana? Jadi modelnya kalau tadi kan depan gini, sekarang dia lebih begini menghadap ke lampu tapi arahnya ke sini. Oh arahnya gitu. Nah, seperti itu. Tujuannya? Lampu ini akan menunjuk ke dia. Jadi ini kan lampu dari setengah belakang model. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat. Mas. Itu hasilnya gitu. Ya lagi. Dan untuk segitu. Oh, udah. Oke, dan artinya beda. Saya dilihat.
Ini ya? Ya, itu hasilnya beda kan? Lightingnya kan beda. Wah. Ya, itu bisa bermacam-macam dia. Nah. Ini dibanding yang ini tadi, yang pertama. Nah, ini yang pertama. Sekarang agak mundur. Agak mundur. Nah, hasilnya kan beda. Wow, ini kenapa ini kelihatan lembut gitu? Tadi kan masuk ke lensa. Tapi kan tidak mengganggu nggak itu? Enggak, justru aku malah lebih senang kayak gini, Mas. Sekarang pun malah orang-orang yang ngedit menggunakannya diedit flare seperti flare. Iya, sengaja memasang flare kayak gitu ya. Iya. Aslinya seperti itu aja dia lagi. Oke, ini tak live itu. Teman-teman, ini live. Ini yang Oke, tahan. Lagi tahan. Ya, lightingnya beda-beda. Nah, lagi. Iya, tahan. Bagus, 1, 2, tahan. Beda banget ya, lightingnya beda banget seperti itu. Oke. Ya, karena kan untuk gampang ya. Dengan ini, tapi harus diimbangi dengan pose-posenya. Oke. Jadi kita merubah lighting, tapi tidak merubah diafragma atau tidak merubah gaya, ya hasilnya nggak akan bagus. Oke, teman-teman, Mas Bambang sudah memberikan contoh bagaimana memotret di studionya Mas Bambang sendiri. Nah, sekarang saya orang awam nih. Saya mau memotret menggunakan ini nanti ya. Nanti teman-teman yang lain boleh mencoba. Ini saya akan mencoba melakukannya menggunakan kamera yang sama gitu ya. Mas Bambang nanti coba ini ya, kenapa saya salah atau kurangnya di mana begitu ya Mas ya? Iya, nah, setelah saya nanti silahkan teman-teman nanti bersiap untuk melakukan melakukan pemotretan dari jauh juga. Kamera shade. Oh, kameranya mati ya? Oke. Ini saya akan melakukan pemotretan, gitu ya. Teman-teman bisa memperhatikan ini eksifnya di sini di kamera setting ini di sebelah kiri. Hasilnya seperti apa? Mas Bambang diem ya, maksudnya nanti komentari setelah ininya jadinya seperti apa. Oke, ini kalau kayak gini sebaiknya memang portrait gitu ya, atau gimana? Bermain komposisi dengan landscape pun tidak apa-apa, tapi harus bermain komposisi, harus tahu, jadi nggak asal motret. Oke. Ya, coba. Oke. Oke, Mbak. Ini tak edit, tak rubah-rubah sedikit. Ini kecepatan. Ini kecepatan. Oke, ya. Ini. 1, 2, 3, go. Wah, ini kayak kepadangan ini. Oke. Ini. F-nya mana nih? F-nya ini, Mas. Oh, ini yang atas ya? Ini ada ini. Oke. Ternyata saya ini nih. 6. Nah, 6. 1, 2, 3. Oke, ini contoh dua hasil potretan saya. Potretan saya seperti ini hasilnya. Dan ini. Saya lebih suka yang ini kayaknya. Yang mana? Yang ini ya rada ketemu sidik ini. Karena ini terlalu. Nah ini over ini kenapa? Over enggak? Kalau saya foto-foto beauty itu cenderung untuk over. Cenderung ya. Cenderung. Bukan over, cenderung. Jadi pada titik-titik tertentu dia memang harus over sedikit. Karena apa? Untuk memunculkan kecantikannya. Oh. Coba ini akan gelap ya. Shadow-nya akan terlalu kuat. Nggak akan, beauty-nya kalah sama yang di over sedikit, kalah pasti. Oh, oke. Coba kembali lagi yang sebelum ini apa? Mana coba? Ini. Ya. Foto seperti ini sama yang tadi coba. Karena
bagus. Yang kedua apa? Karena lengannya yang turun, kalau yang tadi kan terlalu depan. Oh gitu. Ya, nilainya di situ. Nah, oh ini terlalu ke depan. Ya, ini terlalu depan. Intinya harus Bagus, niku kayak gitu ya. Ya, Oke. Dilihat lebih bagusnya nah itu. Oke. Sekarang kita mulai, teman-teman yang mau mencoba ini kita akan pasangkan di kamera, gitu ya. Jadi nanti tinggal teriak aja dari situ. kurang apa. Terus di sebelah kiri monitor saya ini ada settingan ini, shutter speed, ada plus, minus. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Caranya gimana? Caranya nanti silakan request remote ke ke tempat saya. Caranya request remote gimana, Mas Sabto? Nah, ini si Mas Gozali, saya approve. Mas Gozali. Itu ada 2 nih, Sab. Ada banyak nih yang. Nah, yang mau Mas siapa dulu? Mas Gozali dulu ya. Yang siap Oke, dulu. Mas Gozali dulu. Oke, sebentar. Itu kameranya disconnect tuh, Pak. Ya. Oke. Halo, Mas Gozali, bisa ya mic-nya? Tes. Tes. Oke, pakai laptop atau komputer ya? Ya. Oke, tunggu ya. Nah, itu nggak di tripod ya kameranya? Kita ganti pakai tripod, Mas. Kita pakai Mau ganti tripod. Soalnya punggung saya capek. Punggung saya capek. Oke, ini speaker tak gedein, jadi Mas Gozali kalau mau teriak kedengeran sama modelnya. Ini capture one-nya kenapa nggak bisa saya kontrol ya? Apanya? Capture one-nya kenapa nggak bisa saya kontrol? Bisa itu. Oke. Bisa. Mau apa bisa, guys. Bentar, nomor. Kalau mau di autofokuskan nanti klik AF-nya itu. Bentar. Ini nggak mau dikontrol nih. Nah itu klik shutternya ya. Itu settingan itu di udah. atasnya itu loh, settingan di atasnya ini, di atas. Settingan di atasnya lagi. Atasnya sebelah shutter speed. Nah, oke. Ada plus, ada minus. Nah, itu ada plus minus tuh. Nah. Klik. Ubah. Bisa nggak, Mas? Bisa nggak, Mas? Geserin tuh ke 7,1 deh, ini nggak mau. Coba di itu, di menu di atasnya kamera fokus tuh. Nah, itu. Nah, di situ diklik F-nya. Oke. Nah, itu ditambah tuh. Ya. Oke. Nah, hasilnya ini nanti, hasilnya langsung kita share ke chat conversation. Jadi teman-teman bisa ngambil hasil karyanya Mas Gozali. Bikinin F7,1 deh, kelamaan. Nggak bisa, yang bisa ngubah ya yang kursornya kamu, Mas. Nggak mau nih. Karena kan mau, coba aja. Koneksi lemot kali. Nggak bisa ya? Nah, itu bisa. Dinaikin malah turun dia. Koneksimu lancar ya, Mas ya?
50 Mbps, Mas. Ya, nggak motret-motret nih. Malah tambah turun. Yo, F8 wae. F7,1. Ya, 7,1 boleh, 8 boleh. Oke. 7,1 tuh. Udah, shutternya 80 atau lebih tinggi? Shutternya bikinin 160. Oke. Bentar. Oke. Langsung. Pos modelnya diarahkan. Mbak, putar ke kirimu, Mbak. Putar ke kirimu. Kebanyakan. Balik kanan dikit, balik kanan dikit. Ya, itu ke kirinya. Tangan kananmu taruh di pinggul. Di pinggul, Mbak. Di pinggul. Yuk, tahan. Toleh ke sini. Nunduk dikit. Nunduk dikit, degleng ke kirimu dikit. Klik autofocus. Jepret. Ora fokus. Klik AF-nya itu. Nah, dah. Dah, sekarang klik. Degleng ke kirimu dikit, Mbak. Degleng ke kirimu dikit. Bisa. Malah degleng ke kirimu dikit. Oke, tahan 1, 2. Ora gelem jepret. Sudah, itu. Nih. Mana tadi harinya? Hasilnya bagus banget kok. Coba muncul hasilnya bagus banget. Di mau? Paling bawah. Oh, ini ya. Paling bawah. Paling atas. Enggak, paling bawah. Nah, itu Enggak. Tadi ke atas ini. Mana tadi ya? terus. Ini loh. Ini loh. Kok bisa sampai tengah? Oh, bukan itu. Oh. Ya. Bukan itu. Ini tadi ya? 71 jangannya 71 diagramannya. Ini 71. Ini 71. Harusnya yang landscape. Oh, yang landscape betul, yang landscape. Yang landscape cari yang landscape, Mas. Maaf ya. Bentar. Tadi ada 2 kelewatan landscape. Bawah dong harusnya. Bawahnya sementok ini. Tadi ada 2 kelewatan. Kisahnya bawa ada kartunya. Ya, itu tetap masuk loh. Dong filenya ada RAW-nya, Mas. Filenya ada RAW JPEG-nya. Tapi tetap masuk loh. Nah, oke. Lagi Mas. Ya. Ini udah dikontrol masan ya? Oke, terus kepalanya ke kiri dikit kebanyakan. Kanan kirinya tangannya model ya, Mas? Yuk, tahan segitu, lirik ke sini. Hah? Udah. Oke. 1, 2. Good. Oh, muncul ya? Muncul ya. Nah ini. Wah,
keren ya emang. Gimana Mas? Bagus. Oke. Satu kali lagi kesempatan. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Banyak geser ke kanannya Mbak. Ke kanannya Mbak. Ya, sip. Ya. Bahumu kiri ke kiri dikit. Bahumu kiri ke kiri dikit. Bahumu kiri. Ya, sip. Dengakin kepalanya. Oke, tangannya yang kanan turun aja. Ya, sip segitu. Nah, tahan. Mas, kameranya tarik mundur dikit, Mas. Mbaknya mundur dikit. Ini. Oke, sip. Itu kepotong itu ya, masuk ini ya. Oke. Oke, segitu ya, tahan ya. Tangannya jangan terlalu mekar. Nah, segitu. Tahan, tahan, tahan. Udah belum? Udah. Muncul bawahnya tadi fotonya. Ini ya? Bawahnya. Ini apa yang Nah, bawahnya lagi. Terus. Mas, aku nanti minta arrownya ya, Mas. Nah, itu bawahnya. Bawahnya dikit. Satu. Nah, itu. Mas Bambang. Bagus lagi. Nah, tapi ini merah. Ya karena jauh dari. Oke, Mas. Mas, nanti aku minta arrownya ya, Mas. Filenya ya langsung desain ini habis ini. Yang raw. Briefingnya tadi masih ada. Yang raw. Langsung di-share di chat aja. Minta yang raw ya. Tapi ini desainnya di JPEG kan? Enggak, saya tadi udah set ada raw itu. Itu lihat coba di bawah. Kan ada raw. Oh, alah. Ya. Thank you. Oh iya, raw. Oh iya. Oke, sip. Nah, ini Pak Yoko disconnect dulu. Tadi next ini next screen disconnect-nya gimana sih? Remote-nya di disconnect dong. Sudah. Dari Pak Yokonya. Udah? Yang berikutnya tadi siapa? Halo? Satu dengar? Dengar. Oke, silakan. Berikutnya siapa yang mau mencoba? Mas Wangsit tadi, chat. Mas Wangsit, silakan request kontrol. Ini Mas Yusriza Mahendra. Oke, Mas Yusriza, gimana? Apa dulu nih? Halo, Mas Yuhisa Mahendra. Mahendra ya. Halo, Mas Yusriza. Udah di-unmute, Sat? Ya, Udah? Masuk. Masuk ya? Oh. Agak kenceng dikit ya, Mas, suaranya, biar dengar. Halo, kenalin dulu, Mas. Ya, Mas, oke. ya. Nama saya Yusriza Mahendra. Kuliah di Jogja tapi lagi balik kampung ke Lampung. Ini dari Lampung nih? Lampung. Wah, luar biasa. Aman di sana? Alhamdulillah aman. Aman, siap. Oke, silakan di direct model dan ininya settingannya. Ternyata teriak-teriak haus nih. Nah,
Mbak. Oke, gimana? Aturannya kanan kiri tangannya model. Oke. Agak maju dikit, Mbak. Ini gimana sih kan? Ini. Yes. Pas tuh. Oke, kalau mau setting-setting itunya F-nya dan sebagainya, nah di situ di angka 160 di nah kayak gitu, klik aja. Oke. Apa? Klik itu kan tadi ada minus positif gitu ya. Itu kayaknya lensanya nganu apa? Bisa dikontrol dari sini. Dari situ. Bisa, Mas? Nggak bisa ya, Mas? Nah, coba. Coba ISO-nya dulu, coba. ISO-nya. Oh, ISO-nya dulu. Oke. Maksudnya ISO-nya berapa? Nah, itu di plus minusnya coba testing dulu. Mau ya? Nah, itu kan ada plus minus, itu diklik. Iya. Turunin, naikin, bisa nggak? Nggak mau diklik. Nggak mau diklik. Nah, itu mau. Mau tuh. Koneksinya agak lambat ya. Responnya ada delay-nya. Iya. Pokoknya pakai Indium aja biar cepat. Langsung jepret aja lah. Fokusnya F ini, Mas. Ya, oke. Mbak. Main like-nya sebelah kiri Mbaknya ya? Mbak ngelihat ke lampu. Badannya agak serong. Ya, lampu yang itu ya. Main like. Tangannya kayak berharap gitu loh. Di kepal. Nah. Ngelihatnya ke lampu, Mbak. 1, 2. Jangan terlalu banyak. Saya mana nih hasilnya? Jangan banyak-banyak. Capture nggak, Mas? Nah, ini. Nah. Satu lagi, lihat sini, lihat depan. Lihat lensa apa lihat mana? Lensa. Lihat lensa. Satu, 2, 3. Jepret kayak ini. Oke, udah bagus Kak. Sebentar, kita lihat. Hasilnya mana tadi? Mana ya? Terima kasih. Mana ya tadi ya? Iya. Satu lagi, Mas. Itu ya? Mana? Satu lagi. Oke. Satu lagi, Mbak. Mbak, tangannya kayak dikepel tadi dong. Nyerong ke kiri. Serong ke kirimu. Ke arah lampu gitu. Terus lihatnya ke bahu. Lihatnya ke bahu kanan. Nah. 1. Jangan terlalu diangkat, tapi agak turunin. Itulah 1, 2, 3 capture. Udah, satu aja. Oke. Oke. Mana ya hasilnya? Makasih, Mas. Bentar. Oke, sip. Ini hasilnya. Langsung kita kirimkan. Oke, terakhir. Siapa yang mau coba tadi? Sebentar. Sambil nunggu yang terakhir. Sabtu ada iklan nggak? Boleh.
Nah, ini filenya mau tak kirimkan di ini dulu ke Mas ini tadi. Baiklah dulu. Ya, ya, silakan. Ini sambil, nah, ini filenya saya kirimkan di chat ya. File ARW-nya. Oke. Silakan, Sap. Udah tak? Oke. Stop. Mana ya? Lanjut, Mas Joko. Halo, selamat datang Mas Agung Lawerisa. Mas Joko. Yes. Mas Agung gabung nih, Agung Lawer. Wah, siap. Ini naruhnya di mana tadi? File image-nya larinya ke mana nih?
Nggak ketemu filenya Mas Yoko. Sudah. Oke. Mana nih? Oke. Sekarang Gibran nih, siapa yang mau tadi? halo, Sap. Halo. Mute kayaknya. Halo, silakan. Ini screen-nya kok nggak kelihatan nih, Sap. Screen-nya Zoom. Screen-nya Zoom. Oke. Terakhir nih, teman-teman. Ini filenya, contohnya ya. Contoh aja ini saya kirim yang tadi Mas Gozali. Sambil tak cari, Mas, soalnya harus ini satu-satu mumak-mumuk ini orangnya. Nah, nanti ARW-nya ada di sini, Mas Gozali, tapi harus saya cek lagi sekali lagi. Oke, terakhir nih, siapa yang mau mencoba untuk ini melakukan pemotretan, silahkan. Silahkan, ini share screen. Minta share screen. Oke. Oke. Ya, udah. Udah, ini posisi siap, monggo silakan. Berikutnya siapa yang mau mencoba? Tadi siapa ya yang udah masuk tadi? Tadi Mas Wasit tapi nggak jadi katanya. Nggak jadi. Foto lagi di-share di sini, OTW. Waduh, ini gede banget ini. RAW-nya Sony ya. Oh iya, ini tadi permintaannya Mas John Gozali yang contohnya ini. Gitu. Kalau yang yang JPEG-nya tadi, JPG-nya yang teman-teman itu nanti bisa di request di DM-nya Instagram-nya IndiHome JTD. IndiHome JTD nanti bisa request minta file yang tadi malam gitu. Ini saya kelihatan kan di situ saya lagi nge-send. Nggak sadar segini gede ini Mas John, Mas Gozali nih. Sorry. Mentoknya. Atau ke email saya. Oke. Sabta dicatat ya emailnya ya. Nanti sini. Oke. Oke, kalau nggak ada, berarti ini terakhir, ini Mas Bambang mau motret lagi aja. Kreasinya Mas Bambang, ini aja ya, bukan kamera ya. Ini kamera.
Oke. Oke. Oke, ini Mas Bambang mau terakhir mau melakukan pemotretan langsung menggunakan kamera A600 nih, A6300. 6300 ini pakai 85 mili gitu ya. Udah pakai lampu. Ini larinya kemana nih hasilnya? Mana ya ininya? Stop, Mas. Saya tak inginkan dulu. Terus dulu. Oke. Berikutnya nanti akan kita coba lakukan di Solo, pakai model Solo. Mas, ini sedang loading. Oke. Kelihatan ya? Karena menggunakan dua lampu toh. Satu lampu front left. Front left itu dari atas 45 derajat dari depan model. Itu hasilnya. Ini baik. Ya, yang ini. Oh ya. Oke, udah. Jadi oke, lagi. Ya, tadi. Dan yang naik kelihatan. Tahan. Yang di bawah dagu sama di baju kan dari atas kelihatan. Ini ya? Iya, itu kelihatan. Kita kalau lihat foto, kita bisa dilihat dari shadow-shadow-nya. Ini kan berarti dari 45 derajat di atas kepala. Oh. Sama backlight-nya kita tegakkan ke modelnya. Sebagai backlight-nya. Maju dikit, maju lagi. Ya, lagi dikit. Ya, nanti dia semakin maju, semakin mendekati lampu, hasilnya akan beda-beda lagi. Ini maksudnya. Benar, benar. Oke. Yang lurus juga. Nah, tahan. Ya, hasilnya beda. Ini detailnya lebih kuat, Mas. Oh, gitu. Ini detailnya lebih kuat. Karena kalau tadi kan shadow-nya juga di kanan kiri. Sekarang ada di bawah dagu. Shadow-nya di bawah dagu. Iya, shadow-nya di bawah dagu. Coba saya lihat. Oh, itu. Ya.
Ini karena pengaruh lampu. Karena pengaruh lampu di atas kepala. Lampunya di atas. Ya. Oh, gitu. Itu. Kalau mau lebih lagi, bawahnya kasih reflektor supaya rata semua. Gitu ya, biasanya itu. Jadi kalau orang punya lampu jangan tergantung dengan lightingnya jauh berapa. Tapi pintar-pintarnya kita mengatur lighting. Jadi sekarang kita pakai satu lampu ya. Pakai satu lampu. Lampu kita mati. Nah, yang belakangnya? Iya, yang belakang kita mati. Oke, kita belakangnya dimatiin. Mati lagi. Ya, oke. Ya, tarik. Ya, belakangnya gelap, nggak ada rim light-nya. Tadi yang pertama kan ada, yang ini kan gelap. Oh, gitu ya. Coba yang sebelumnya. Nah, ini kan ada rim light-nya. Nah, ini kan gelap, ya. Gelap. Oh, kayak gitu selera. Maksudnya selera. Suka tapi yang... kalau pada intinya orang lebih suka yang dua lampu. Karena ada muncul rim light-nya, lighting-nya ada. Nah, ini ada. Kalau ada dua lagi lebih bagus lagi. Nah, gitu. Tapi semua tergantung selera. Kalau kita memang memang mengkondisikan seperti ini, nggak masalah. Ya. Jadi orang jangan terpaku. Saya nggak punya satu lampu, nggak punya dua lampu, bisa semua. Di sini pun studio saya konsep dengan window lighting juga. Jadi seandainya mati lampu, kita tetap bisa motret, kita buka jendela-jendelanya. Jadi tidak ada alasan dengan adanya punya lampu studio atau enggak, sebetulnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang gini, yang satu lampu gini, tapi yang miring, nanti shadow-nya akan kelihatan semua. Ada dua aja. Kalau mau berjalan itu roll aja, tahan. Oke, tahan. 1, 2, tahan. Sedikit keluarnya. Oke, lihat kan. Oke, tahan ya, tahan. Ini cuma menggunakan satu lampu, Mas. Yang di main sini aja ya? Iya. Oh. Kan muncul. Tapi kalau kita menggunakan satu lampu, usahakan 45 derajat. Oh, satu lampu 45 derajat di atasnya. Iya. Jadi jangan sampai lurus. Jangan sampai 90 derajat. Ini nggak bagus. Kita harus ada 45 derajatnya. Jadi ada dimensinya bagus. Jatuhnya bayangan lebih bagus. Oh. Kalau naruh lampu kanan kiri bertabrakan gitu, itu nggak bagus ya? Itu bukan foto cantik. Kalau seperti itu tidak akan menghasilkan kanan kiri intensitasnya sama, kekuatannya sama, itu nggak bagus. Oh. Secara umum saya lebih nggak suka. Karena apa? Karena tidak bisa memunculkan kecantikan seorang model. Kalau ini cuma satu lampu aja muncul kecantikannya. Iya. Benar ya? Nah, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Satu lagi. Wait. Itu cuma satu lampu, ya. Sekali lagi tahan. Sekarang yang seperti ini. Yang tadi lagi. Ini lagi. Lihatnya kamu jangan besar, tapi lihatnya gini. Segini kan. Sedikit. Nah, baca ke sana. Malah sini sedikit. Oh, tahan. Nah, seperti itu. Oke, tahan, lagi. Nah, saya juga ada. Malah sini sedikit. Wah, ini bagus ini karena ada kayak ada flare-nya gitu, Mas. Ya, itu karena masuk, makanya akan itu kalau kita menggunakan yang 200 nggak masuk lagi. Nah, itu artinya kan beda-beda satu pun di sini bagus pasti. Lihat di sini. Nah, kalau seperti ini terlalu kamu kurang merasakan sedikit. Nah, gitu. Oke, tahan. Ya, bisa lihat. Aku suka yang ini nih. Mana tadi ya? Benar ya, dengan satu lampu aja kan hasilnya ini lampu dari mana ini? Ini dari ini, dari sini ya? Flare-flare-nya itu. Oh, tadi berarti diserempetin dikit gitu? Iya. Kalau kita nggak mau seperti itu, nggak bagus. Karena kalau nggak bisa itu ya kita video. Tulisan.
Nggak ada, ya, karena jauh lagi. Total. Ini ada sebentar. Nah, ini ada. Masih ada sedikit ya? Ya. Saya kalau sini sedikit. Lagi. Juga bisa. Ya, tapi lihatnya. Nah, gitu ya. Ini sebentar, ya. Luar biasa ini. Oh. Tangannya jangan disitu, jangan kekirain. Sekarang kamu duduknya sana, badanmu. Kepalanya ke sini. Oh, enggak. Oh. Coba, berarti kalau misalnya teman-teman dengan keterbatasan budget harus membeli satu lampu pun sebenarnya satu lampu sudah bisa bahkan bikin kayak gini. Bisa ya, dengan lampu flash. Tapi punya remote control, trigger ya, bisa. Ya. Jadi jangan khawatir kalau tidak ada lampu studio kita nggak bisa berkarya, itu sebenarnya bukan alasan. Apapun bisa. Ya. Dengan flash, misalnya flash tidak punya softbox dipantulkan ke tembok bisa. Dibonceng ya, dibonceng ke tembok kanan kiri bisa. Ya. Oke. Ini tadi ilmu yang saya ingat ini bahwa kalau satu lampu sebaiknya ditaruh 45 derajat di atas. Sekarang biasanya itu kalau saya ya udah di depannya gitu aja. Pakai flash pun kalau kita di luar menggunakan bermain lighting di luar itu harusnya seperti itu. Ya, jatuhnya lighting bayangannya kan jatuhnya ke bawah. Ya. Ini jatuhnya ke bawah, tidak nganan. Jadi tidak nambah. Itu akan lebih cenderung gitu ya. Cenderung hidung akan kayak seperti mancung karena ada shadow-shadow. Ya. Oke. Luar biasa sekali. Kiri jadinya melebar. Ya. Itu juga bagus. Ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banget Mas Bambang. Ini beneran tidak hanya sekedar senang-senang. Menurutku ini tadi kita mendapatkan banyak banyak ilmu di sini gitu ya. Satu light, satu lampu sudah bisa juga lah kita melawan. Saya di rumah ada nih Mas, berarti tinggal nyobain aja ini. Cuma saya tuh nggak tahu taruhnya di sebelah mananya gitu. Ya. Gitu ya. Di rumah ada nggak Mas Is? Ya. Masih terpaku modelnya soalnya. Nah, ini aku di studio loh ini, ini. Luar biasa. Ini di rumah nih. Wah, berarti kita coba di sana besok ini. Luar biasa. Tapi ya studio biasa. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Iswanto. Mbak model sini. Oh ya, ini modelnya. Hello. Namanya Mbak Devinta. Di flyer kita ada namanya, itu ada Instagramnya, silahkan di-follow. File ini nanti kita akan share juga. Yang membutuhkan filenya, kalau saya lupa, bisa di DM di Instagram IndiHome JTD. Ya, IndiHome JTD, ada di situ. Nanti kita akan kirimkan foto-fotonya ini Mbak Devinta. Dan rekamannya, ini ada rekamannya, besok akan di-upload juga di YouTube channel kita gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Bambang, silakan di-unmute Mas Sabto buat semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita beneran bisa segera melakukan foto shoot. Terima kasih buat semuanya. Ayo mimpi sama-sama. Adik kebalik. Gimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.